Pulau Baru gitu kan. Nah, ini aplikasi pertama dari ya saya kemarin ada kalau dulu ya. Saya adalah wakil dan mungkin ambil pengingat itu Pak berita kemarin Jawa akan Pak Selamat bilang dia ingat tadi malam hari itu ya kalau dari berita itu kan memberikan dan 8,9 itu habis ya. Hanya dari mana mereka mengangkat atau gempa itu dari mana ya di dan 8,9 yang di bawah. Perbedaannya itu adalah yang Jepang itu jadinya, sementara yang 8,9 itu adalah model. Model pun itu berarti dari konsep atau teori yang sama, yaitu teori atau konsep flat tectonic. Nah, flat tectonic itu adalah sebenarnya sebuah konsep yang berawal dari orang ini. Dia menuliskan dalam bahasa Jerman sebuah konferensi di Eropa tentang yang disebut dia sebenarnya adalah continental drift. Continental drift itu artinya benua yang memisah. Teorinya atau konsepnya yang ditawarkan itu adalah kontinental benua yang jahat. Dari mana dia mendapatkan itu? Dari eksplorasi dia ke kutub utara tahun-tahun ya, bahwa kalau demikian utara ada kutub, di sebelah lain itu ada yang di belahan lain juga, di sebelahan lainnya sebelah lagi itu adalah kontinental Amerika. Kemudian tengah-tengah yang ada Eropa, Rusia, dan kemudian Asia lain. Bagaimana itu mungkin bisa terbentuk terpisah? Ya, kita ada melihat sebuah fenomena bahwa sebenarnya dia adalah bukan geolog, tapi dia adalah geografer. Lebih tepatnya dia sebenarnya geodetik. Ya. Dia melihat bahwa benua bumi ini itu ada Afrika di sini. Di sebelahnya itu adalah Afrika. Kalau dia gabungkan bentuknya, maka dia akan seolah-olah begini. Kemudian sekarang sudah terbegini. Kemudian menjadi bumi yang dari satu di sisi barat, satu di sisi timur.
Bagaimana mungkin dalam benua yang bulat ini dia menjadi terpisah? Maka satu-satunya yang paling mungkin adalah disebut ya kontinental dari benua yang memisah. Nah, teorinya bagaimana dengan bubur itu? Sampai terbentuknya benua Amerika Utara, Selatan, kemudian Afrika, kemudian di Rusia itu antara pada Rusia yang besar, kemudian ada India, kemudian di sini ada Australia di selatan. Ini bahwa ini semua terpisah-pisah menjadi kontinen, menjadi benua-benua itu. Benua-benua itu terpisah itu artinya dia bergerak satu dengan yang lainnya. Apa yang bisa membuat dia bergerak? Berarti dia harus ada yang menggerak. Apa yang menggerakkan? Adalah bahwa teorinya ini begitu. Bahwa ketika ini di dalamnya ada mantel, ada magma saya sekitar 5.000 derajat, 3.000 derajat. Yang terkecil atau dangkal itu 1.500 derajat. Ini adalah sebuah energi yang luar biasa yang menjadikan dia harus terkompensasi, terlepaskan dari energi panas menjadi energi kinetik, menjadi energi gerak. Panas itu akan menjadi energi gerak. Nah, energi gerak inilah yang kemudian dianggap sebagai semacam difusi difusi nuklir begitu. Maka dia akan terjadi pelepasan energi menjadi energi gerak. Ini menjadi terperobos, kemudian apa yang ada di atasnya sebagai benda padat, ada energi yang naik, energi panas kemudian menjadi energi gerak, maka benda padat yang di atasnya akan bergerak. Anda punya perahu di atas di laut, kemudian ada angin bergerak, maka air itu bergelombang, maka perahu itu bergerak. Itulah yang terjadi secara teori adalah bahwa kontinental itu sehingga benua yang tadinya yang disebut benua besar Pangea itu pada satu saat ratusan juta tahun yang lalu karena dia energi ini menjadi dia bergerak satu dengan yang lain. Karena dia bulat, maka ketika dia terpisah akan ketemu benua yang lainnya yang di belakangnya, maka itu kemudian menjadi sebuah tumbukan atau pertemuan yang ini terpisah, kemudian yang ini ketemu kan begini ya, berarti ketemu. Ketika ini ketemu, benua satu dengan yang lainnya terjadilah itu yang disebutkan tumbukan itu. Yang ini diversion, ini convergent, pemisahan, pertemuan, lah kedua-duanya memberikan efek sebuah pergerakan terhadap bumi. Yang ini bergerak bertumbuh, yang ini bergerak memunculkan sesuatu. Itulah yang kemudian terjadi ini karena begini. Nah, inilah yang kemudian menjadi bentukan ini. India menjadi ada di sana. India tadinya tidak di sini. India terpisah dari bawah. Tapi dia sekarang sudah di sana menumpuk atau ketemu kontinental lainnya, Asia. Kemudian Australia ada di selatan. Ketika dia bergerak ke selatan, dia bergerak ke utara, begitu. Maka yang utara yang selatan
kemudian ada juga Asia, maka inilah Indonesia, Asia yang terus bergerak ke sana, Indonesia yang ada di sana. Ada Filipina, Filipina itu ada kontinental besar, yang satu dia adalah bergerak ini, eh, ini bergerak ke arah sana, yang ini bergerak ke arah sana, sehingga dia menjadikan Jepang 7,1 kemarin. Kenapa? Karena yang dari sini menuju ke sana ketemu dengan benua Asia yang Rusia. Maka di sini ada tumbukan yang menghasilkan 7,1 gempa. Oke. Yang 8,9 kemarin diberitakan itu model belum kejadian. Itu artinya bahwa yang Australia ini bergerak ke arah sana, Jawa yang ada di sana ini itu yang dia model kan menjadi 8,9 ya. Yang Lombok juga 2018. Jadi inilah yang disebut dengan konsep tektonik. Anda sering mendengarnya ini karena ada gempa tektonik. Sering berita sampai membingungkan pemirsa penonton TV atau pendengar berita heboh di medsos. Itu karena ini. Jadi teori medsos itu, teorinya tektonik itu kemudian dimodelkan oleh orang sehingga seolah-olah memang ia bergerak, tapi angka itu tidak ada yang tahu kecuali kejadian yang kemarin 2000 kejadian Jepang yang terukur. Siapa yang akan mengatakan kejadiannya akan 7,1, 8,1? Kecuali dia kejadian itu sudah terbentuk. Model 8,9 itu kan model. Kalau ada begini berdasarkan data sebelumnya, maka kemudian dihitung akselerasinya menjadi sekian. Itu soalan model kan. Tetapi yang kita akan tahu adalah bahwa sebuah event akan terjadi manakala ada sebuah kontinental yang bertumbuk dengan kontinental lainnya. Kemudian di sanalah yang ada terjadi adalah sebuah pelepasan energi. Kenapa dia menjadi gerak? Anda mengadukan ini, ngadu, gitu ya. Kemudian ini saling ngadu, istilahnya orang adu banteng ya, saling beradu begini. Yang ini ke arah sana, ini dia. Maka pertemuan ini menjadi sumber energi yang terkonsentrasi di situ. Anda saling dorong dengan yang lainnya. Ini, maka ini mendorong ke sana, ini pertemuan itu menjadi sebuah konsentrasi energi dari dua yang sedang saling dorong itu, kemudian energi di situ. Maka salah satunya harus lepas. Entah yang ini, entah yang ini, sehingga ketika dia lepas, itulah yang Anda rasakan. Ya. Kalau ini belum lepas, Anda belum merasakan apa-apa. Tetapi di situ sedang terjadi desakan satu dengan yang lain, sehingga dia menjadikan terkonsentrasinya energi dari dua kontinen yang sedang bertumbuh. Harus lepas. Kalau enggak, satu saat akan lepas. 7,1 Lombok, Jepang, Aceh 9 2004 itu harus lepas, nggak bisa enggak. Kenapa saling bertumbukan? Gitu ya. Oke, ini adalah sebuah konsep. Jadi, di manakah dia? Nah, kita lihat dari sisi paparannya bahwa ini adalah yang tadi itu titik-titik yang kalian bisa tempat. Itu hanya memberi contoh. Ini adalah kemudian ketika ada tumbukan itu,
ini, maka ada magma yang tadi saya bilang 3.000 derajat itu naik ke permukaan. Ketika naik ke permukaan, menerobos ke permukaan, maka dia akan terbentuk kalau di Lombok adalah Rinjani. Di selatan ada Mareje, Gunung Sekotong. Dua hal yang berbeda sebenarnya dari kejadian tektonik itu. Yang itu tidak menjadi gunung api, tapi dia menjadi magma yang naik ke permukaan, sementara yang di utara itu menjadi gunung api. Kalau kita lihat jajaran gunung api di Pulau Bali, ada Gunung Agung, ada Tambora, ada Gunung Semeru, terus sampai ke barat, maka dia adalah menjadi sebuah, saya kembali ke sana mungkin. Oke, hari dulu kembali ke sini. Oke, ini yang orang mengatakan ini adalah ring of fire, eh, cincin api. Cincin api itu adalah di mana ini adalah jajaran gunung api. Ini adalah karena di sana tempatnya dia keluar magma itu. Dan Indonesia adalah negara yang paling banyak mempunyai gunung api. Kita lihat sebelumnya. Oke. Nah, ini kemudian, oke. Apa yang terjadi ketika berpisah itu? Maka ketika ini bergerak berpisah, muncullah yang di sini disebut dengan pulau-pulau magma Hawaii di tengah laut. Sampai ke utara ini ada 40. Di selatan itu ada New Zealand. New Zealand itu adalah pulau magma. Kemudian arah ini itu adalah Jepang. Kemudian di sini kita Indonesia, ini adalah Filipina, ini adalah Filipina. Ini adalah di tengah laut Pasifik, benua atau lautan Pasifik itu terbelah. Ke sana satu bergerak menuju Amerika, ke sana menuju Jepang. Ya, maka tidak heran 7,1 itu ada. Karena kalau lihat ini adalah arahnya sana, ini arahnya ini ada California, San Andreas. Oke, kemudian yang Pasifik yang di arah bawah ini itu menuju ke sini, menuju ke sana menjadi Filipina. Di sini ada Sulawesi, ada Papua. Nah, inilah yang kemudian kita lihat sebagai sebuah fenomena di mana kita akan selalu mendapatkan gempa karena tektonik. Oke, ini bentukannya cek. Oke. Dulu 225 juta tahun yang lalu benua menjadi satu yang disebut dengan sebagai benua besar. Benua besar itu 225 juta tahun. Batuan tertua itu dipunyai adalah 500 juta tahun. Kira-kira umur bumi seberapa? Jadi terbentuknya bumi itu adalah di atas 500 juta tahun karena batuan yang tertua adalah 500 juta tahun. Kemudian
Zaman Trias mulai terpisah 200 juta ini, kemudian kita ada jurang, kemudian yang Anda tahu adalah Jurassic Park. Jurassic Park itu adalah 135 juta tahun yang lalu, di mana di sana ditemukan fosil-fosil dinosaurus dan yang lainnya. Itu ada. Kemudian 65 juta tahun yang lalu sudah mulai terbentuk ini, maka ini sekarang ini. Indonesia kapan terjadi terbentuknya kepulauan? Itu paling tidak adalah sekitar ini, karena sudah mulai terpisah ini menjadi bentukan ke arah kanan. Ini adalah 65 juta tahun, maka batuan yang tertua di Indonesia itu ditemukan 70 juta tahun. Itu artinya pada zaman ini, pada zaman Kapur, itu Indonesia mulai terbentuk. Yaitu ada di Pulau Jawa dan di Pulau Kalimantan. Ini adalah kita 65. Sekarang kita di sini. Terus kapan kita melihat umur manusia? Ini tahu. Yang ditemukan kan fosil, bukan manusia. Apa yang ditemukan adalah makhluk yang bergerak tegak. Kalau direkonstruksi, bentuknya adalah makhluk itu tegak, yang disebut dengan manusia trinil ataupun apa, itu ditemukan di Solo, Jepang, Solo, kemudian ada yang di Flores. Nah, itu adalah Indonesia. Itu adalah sekitar dari fosilnya dideteksi sekitar 1 juta. Nah, kenapa dia terkubur di situ? Tapi paling tidak ini adalah mengalami satu 4 kali fase yang signifikan dari Pangea itu menjadi 5 fase yang terakhir. Satu saat ini tidak akan lagi seperti ini sekarang. Kenapa? Karena ini terus bergerak. Apakah kita akan mengalami? Belum tahu. Umur kita belum tahu. Tapi paling tidak kita sudah di sini. Nah, oke. Yang di sini pada zaman 65 tidak menemukan fosil yang signifikan yang bentuknya adalah tegak. Itu tidak ditemukan di umur. Tapi yang ditemukan adalah binatang-binatang angkar laut pada sekarang. Terus apa sebenarnya yang terjadi? Sehingga kita mendapatkan yang tadi 7,1. Itu adalah ketika kita mendapatkan benua, ketemu dengan benua, maka adalah ini. Mana yang terjadi? Ini adalah India, Asia Tengah, Afghanistan sampai ke Tengah, Nepal, Himalaya sampai ke tengah. Itu adalah bentukan bumi yang seperti ini. Maka adalah manusia yang paling tinggi duduknya atau posisinya adalah Kathmandu, kan? Kathmandu, kemudian ke arah barat itu adalah Afghanistan. Maka itu adalah bentukan ini, di mana India sebagai kontinental kecil bertumbuh menuju ke kontinental besar Asia. Maka dia akan menyusul pembentuk. Inilah yang disebut dengan Himalayan Ridge. Dia sampai ke arah ini Himalaya, ini sampai ke Afghanistan.
Ada yang tahu ini? Pernah menonton filmnya Genghis Khan? Pernah mendengar Genghis Khan? Filmnya di Netflix apa namanya? Ada Genghis Khan. Dia adalah dari Tibet, dari Sinuang menuju ke arah menerobos setelah di antara gunung-gunung tadi yang tinggi ini, ini itu masuk dia, sampailah dia ke arah barat, melakukan yang disebut dengan itu artinya kena mual, terus kemudian kembali karena kedinginan, dia melakukan ini dia yang melakukan ketemu dengan Indonesia dari sana, maka dia masuk ke sini menjadi ketinggian. Ya, maka ini adalah daratan tertinggi di benua di dunia. Jadi, makanya Afghanistan tidak pernah bisa dikalahkan. Kenapa? Karena siapa yang mengalahkan Afghanistan? Uni Soviet masuk ke kota Kabul, tapi dia tidak bisa mengalahkan orang Afghanistan. Kenapa? Karena mereka manusia gunung. Ada di atas sini. Ya? Karena di atas dia manusia paling gunung. Mereka lalu, ada di Kathmandu, ya tidak ada yang naik ke atas karena terlalu tinggi kan di atas. Tapi kalau yang ini manusia hebat di sini, karena hidupnya di atas dengan kekuatannya sampai ke arah Dagestan ke arah Rusia itu adalah di orang-orang di sini adalah orang-orang pada ketinggian itu adalah sebagai kontinental yang beradu dengan kontinental. Bentuknya adalah begini. Indian Plate masuk ke bawah Asia di sana, maka inilah yang menjadi apa namanya Himalaya. Himalaya bukan gunung api karena dia kontinental dengan kontinental beradu, Indianya masuk, yang ini menengah Himalaya. Berarti dia daratan sekarang. Tapi Anda percaya kalau itu adalah hulu lautan, dasar laut? Dari mana Anda tahu? Di puncak ini ditemukan batu gamping. Batu gamping itu adalah terbentuk di laut dari karang, koral, terumbu. Itu adalah batu gamping. Terbentuk di laut, kenapa dia sekarang? Berarti India dulu terpisah. Kemudian mendesak, ini kan di lautan ini, terbentuk ini, kemudian mendesak, dia menjadi ke atas, itu sekarang batu gamping ada di atas. Ya, sehingga ini adalah batu gamping ke batu kapur, itu adalah menjadi. Sekarang, kalau oceanic crust, Pasifik, itu ada disebut sebagai benua lautan atau plat lautan Pasifik. Kalau Pasifik ketemu daratan, bisa membentuk volkanik. Kenapa? Karena dia tidak menunggu, dia akan terbentuk mati kecil. Yang ini menjadi patah, kemudian disinilah terobosan magma gunung api. Maka tidak heran dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores itu satu garis yang disebut sebagai garis gunung api. Kemudian belok di
Maluku, kemudian ke Manado, ke Sulawesi, ke arah utara menuju Manado, menuju Filipina. Maka itu semua adalah rangkaian gunung api. Eh? Kemudian kalau yang ini itu adalah pemisahan yang tadi Pasifik itu menuju ke Amerika, Hawaii menuju ke Amerika, Hawaii ada di sana. Kemudian ini Pasifiknya, ini benua Amerikanya bertumbuh, kemudian satu kalah, maka ini menjadi patahan terpanjang di dunia yang disebut dengan Antarctica Spot. Kita mempunyai kan seperti ini. Kita mempunyai seperti itu sepanjang Pulau Sumatera. Yang dari Lautan Hindia di selatan kita. Kemudian ini Sumatera, kemudian Lautan Hindianya nunggu Sumatera, maka Lautan Hindia itu bergeser seperti ini. Itu adalah bentuk kita kelihatan, kita cek di mana ada Malaysia, ada Sumateranya. Cek dulu, tidak ada. Tampilan cuma muncul kan hasil kan buka PPT Dan nanti kita satu saat akan ketemu buka Sumatera. full screen tuh di rumah Oke, nah, ini tampilan ele apa ada lanjut ke port sana. harus pulang baru Nah, ini yang di Hawaii, terutama ini adalah Island of Hawaii di jalan coba kulit Nah, itu adalah konsep teknologinya. colok buka wahana terus PPT itu nah PPT terus balik suruh pulang udah muncul suruh mau pulang lagu tidak selapu sih yang paling tidak diganti bapak sih tapi harus persen tahu biasa ya butuh tadi nih udah bapak Inggris doang ya sih yang terus katanya. Mau dua rupanya. Oke, nah, kita cek dulu. Di
Pokoknya kalau yang ini nggak mau deh. Nggak mau. Kalau pakai PDF nggak mau dia muncul, dia harus pakai kalau dia pindah nama dia. Hmm. Nggak mau pakai PowerPoint, nggak mau dia. Oke.
Cuman kembali. Enggak. Oke, udah ya. Oke, ini adalah eh, tektonik tadi yang global ya. Oke, sekarang apa yang terjadi di Indonesia? Oke, ini yang terbentuk di Indonesia bisa selain. Oh ya, oke. Nah, Indonesia terbentuk ini adalah sekitar itu adalah terutama yang bagian timur itu 32 juta tahun. Yang bagian barat ini adalah 70 juta tahun. Jadi yang ini mulai terbentuk 32 juta tahun. Adalah bentukannya adalah ini. Ya, ini sekitar 19 juta mulai ini. Nah, sehingga bentuk sekarang adalah jadi sebelumnya kita belum kelihatan Sulawesi belum terbentuk seperti sekarang. Baru mulai terbentuk itu Sulawesi yang terbentuk sekarang itu adalah sekitar 15 juta tahun yang lalu. Sekarang ya, ini adalah bentukan sekarang. Nah, dari sini terlihat bahwa kita mempunyai dua karakteristik tektonik di Indonesia. Bagian barat, Jawa, Sumatera, kemudian timur, Sulawesi, itu adalah bentukan Indonesia. Ini adalah kelihatan seperti ini. Ya. Yang ini adalah bagian dari. Yang ini adalah bagian dari perubahan aturan Pasifik tertentu dengan plat. Dari sana terlihat bahwa kenapa ada IKN. IKN lah, ini karena 17 Agustus bisa IKN. IKN ada di sini. IKN ada di sini. Kalau secara tektonik dia adalah bagian dari dan ini secara kegempaan lebih stabil. Kirain sahabat Paris 14.000. Maka ini adalah sahabat stabil Paris Jadul secara spesifik. Kemudian kita adalah Lombok di sini. Bali sana ini Lombok. Lihat, Lombok yang pulau kecil berada di peralihan antara barat dengan timur. Maka menyempil Lombok. Astaga. Kalau dia berada di sini, maka tidak heran Lombok adalah di antara pulau ini berbeda dengan Bali yang ada di baratnya, dia lebih ke arah Jawa Timur. Lombok adalah di tengah-tengah ini beralihkan ke arah ini. Nah, Lombok di antara pulau di Nusa Tenggara adalah
pulau yang paling tidak stabil. Kenapa ada di sini gitu? Saya ke sini, bukan dari Lombok. Kenapa Anda ada di sini? Saya di sini. Saya ke sini untuk mendapatkan gempa 2018. Saya menunggu tahun 90 sampai 2018 berapa tahun itu? 30 ya, 34, berapa? 28 tahun. Saya menunggu sampai mendapatkan Lombok 2018. Saya tunggu. Karena 74 saya tak dapat. Artinya saya belum di sini. 74 adalah gempa terakhir di pemenang. Saya belum ke sini. 2018 saya mendapat. Nah, sudah dapat kan? Berarti saya pulang ya. Saya pulang. Ini tempat saya. Sama di Jawa Barat pun adalah tempat gempa yang terkecil, tapi tidak seunik seperti Lombok. Kalau Anda sedang meneliti dunia apa ilmu dunia, ini adalah tempatnya di mana Anda mendapatkan pengetahuan yang tidak mungkin Anda dapatkan. Anda bisa mendapatkannya ada di sini. Posisinya mirip dengan ini. Ini apa? Kalian tahu? Ini adalah Palu. Lebih lengkap sedikit, lebih lengkap. Karena dia punya tsunami. Kita punya tsunami-nya bukan di sini, tapi di sini. Di Sumbar. Ini tsunami dari sini. Ini tsunami-nya ini tsunami-nya gempanya di sini, tsunami-nya dari sana menuju kita. Tapi kalau Palu persis di depan, bedanya hanya itu. Tapi lainnya komponen tektonik gempanya itu adalah gempa Palu tambah lagi satu, dua plusnya. Ada likuifaksi. Lombok tidak ada. Jadi kalau secara saya dalam posisi keilmuan itu pindah ke Palu, tapi sudah kelewat karena bersamaan 2018 di sini dan di sana. 2018 di sini, 2018 juga di Palu. Likuifaksinya. Nah, itulah fenomena yang diakibatkan dari sebuah konsep yang disebut dengan konsep tektonik. Ini ya, kita mendapat ini sebenarnya dari kalau kita mendapatkan gunung api berarti kita juga mendapatkan jalur magma ya. Ini complicated di sini. Di sini apa? Di sini complicated. Jadi itu adalah kita di sini yang tadi saya sebutkan ini. Kalau Anda tarik ke arah hati, maka ini dalam satu dari sisi yang disebut sebagai selatan. Seolah-olah terpisah itu. Dan Alfred Wallace, itu pernah menyebutkan ada yang disebut dengan garis Wallace itu. Memisahkan binatang fauna antara Borneo dengan sini. Itu artinya bahwa sesungguhnya dia dalam kondisi sadar karena dia dari ahli fauna dan binatang lah, bukan ahli geologi. Ahli geologi yang pada saat itu yang dan namanya layak. Kemudian ini memisahkan perbedaan fauna di antara sana dengan
Itu kenapa tadi kita melihat perubahan dari Maluku Sulawesi yang tadinya tidak bersatu dia menjadi ada, berarti duluan berbeda kan bangunan ini. Ini adalah yang tadi saya sebut Palu. Palu ini Palu tsunami ada di sana, gempa di Palu. Ini adalah sebuah bentukan yang tadi Sulawesi itu yang satu pulau-pulau memanjang menjadi bentuk K seperti itu ada. Ini menjadi bentuk. Oke. Ini Palu dari sana. Palu tahun 1974 Palu diresmikan menjadi kota Sulawesi Tengah. Tahun 1962 sampai 70 data likuifaksi sudah ada dan menyarankan ibu kotanya ada di Jogja. Tapi keputusan politik memutuskan Palu jadi ibu kota. Maka tunggu kemudian 2018 diminta. Karena sudah dapat tidak bisa dipindahkan lagi kan. Hanya persoalannya memang ini kota kalau lihat dari atas naik pesawat turun indah. Lihat dari rumah depan dari ini. Tapi ini adalah sebuah fault zone, zona sesar. Maka di sini kapanpun ini akan selalu mendapatkan gempa karena ini adalah Donggala ada di sini. Banyak. Tapi kota itu sempit karena di ujung ini dan di atas. Sementara Palu ada di bawah. Itu indahnya banget. Saya sudah ke sana. Ini kita. Ini kita. Sekitar 15 juta tahun mulai terbentuk. Anda mendapatkan ini adalah mineralisasi emas dan tembaga. Ketika kita punya tektonik di selatan benua Laut India Eropa, maka ini akan terjadi mineralisasi terobosan magma. Ini adalah mineralisasi emas dan tembaga. Kemudian di utaranya ini utaranya ada gunung Dianu dan kemudian sangat api, kemudian ke Flores itu di sana. Jadi kita mendapatkan tektonik itu ada gempa, ada emas dan peraknya, ada emas dan tembaga. Status lain. Ini adalah mineral tadi. Emas tuh di sini. Ada minus 200 meter dari permukaan laut. Tadinya plus 8 plus 200 yang gunung itu hijau. Sekarang sudah minus 200, berarti tinggi dari sini ke. Jadi kalau lihat ke atas itu 1 kilo, di atas 1 kilo. Jadi kedalamannya batu hijau masih ke darat. Ini adalah ini hanya mineralisasi Sulawesi yang selalu akan ribut sampai sekarang. Ini saya. Lithium.
vanadium nikel. Karena tadi proses tektonik terbentuknya Sulawesi yang membuat ini menjadikan dia dari tempat lain. Nikel tidak ditemukan lain. Proses tektonik. Maka Indonesia kaya sebenarnya. Dan satu benua kecil ini, Papua sampai ke Papua Nugini, isinya emas dan tembaga. Oke? Benua ini. Ini isinya emas dan tembaga. Luar biasa. Kita mendapatkan. Mana? Lithium kita punya luar biasa. Ini kayanya Indonesia. Jadi tektonik kita tidak berbicara gempanya dulu atau bencananya dulu nanti, tapi kita berbicara sebuah potensi yang luar biasa yang kita punya karena konsep tektonik. Ya, dari sana kita Indonesia terutama kita mendapatkan sebuah kekayaan secara alam, baik itu secara alam sumber daya mineral ataupun sumber daya flora dan fauna. Karena posisi kita itu berada di sebuah lokasi di mana kita memungkinkan mendapatkan tempat lain tidak ada. Yang mirip dengan kita adalah South Africa, tapi tidak sekaya fauna dan flora, tapi dia kaya akan mineral. South Africa, kemudian di belakangnya ada Amerika Selatan, itu adalah sama juga dengan posisi di katakanlah di barat ini ada Afrika, di belakang ini ada Amerika Latin, ini dan lainnya, kita ada di tengah. Jadi ini sumber adalah mineral. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang di tengah? Saya ingin bertanya, satu saja mungkin Anda familiar. Kenapa Arab Saudi itu kaya dengan ini? Apakah di sini? Ini lithium apa? Ini sumber lithium. Saudi ini, Jazirah itu, secara tektonik adalah benua kecil ini, benua yang stabil. Makanya Mekah ada di situ, Ka'bah ada di situ. Dan itu adalah bukan sesuatu yang itu artinya by design, bukan kejadian. Itu artinya adalah by design. Siapa yang membuat desain itu adalah sebuah grand design, berarti adalah yang Maha Akbar yang menciptakan benua ini. Dia barren, kering, tapi dia secara tektonik ini adalah sebuah tempat di mana dia adalah ladang minyak produksi ekonomi. Kemudian Afrika yang bisa, Afrika ini spreading, ini adalah laut. Okay. Gempanya di mana? Pernah mendengar gempa di Saudi Arabia? Ada ya. Gempanya ada di Turki, bukan di Saudi. Pernah mendengar gempa Turki besar? Pernah mendengar gempa Iran? Iran ada di sini.
Jadi gempa di sana, gempa di sini, ini adalah bentuk aman. Dan kaya akan minyak. Baik saya. Oke. Kita melihat itu sebagai sebuah grand design di mana kita bahkan bukan karena Nabi Ibrahim, tetapi itu sudah diberi petunjuk kamu ke sana. Dan Anda akan mendapatkan, kamu akan mendapatkan Siti Hajar air paling murni di benua bumi ini, air Zam-Zam, yang tidak akan habis dalam jutaan tahun. Mana air? Di sini tidak ada hujan. Tapi air Zam-Zamnya terus mengalir. Itu adalah grand design. Nggak bisa kita berpikir soal apa. Terus dikorek-korek keluar air kan? Dari mana datangnya? Satu tempat yang high, ini adalah sebuah tinggian. Oke, inilah bawah. Berarti airnya dari satu tempat di sana. Nun di sana jauh keluar. Dan tidak ada tempat lain. Itu adalah grand design. Tidak mungkin Anda mendapatkan air Zam-Zam di tempat lain. Tektonik, kalau kita mengikuti tektonik, itu dimungkinkan itu. Oke, Anda mengenal 0 jam Greenwich, GMT, Greenwich Mean Time. Di mana Greenwich itu? Kenapa di sana? Kurang ajarnya orang Inggris. Kita arahkan menjadi cara soal jam. Sebenarnya harus di mana? Mekah. 0 jam. Dipindah sama dia derajatnya. Derajatnya 0 yang dipindah. Sehingga bergeser satu ke arah barat. Dari posisi ini ke arah sini. Kalau kita ini ekuatorial kita. Ini ekuatorialnya. Ini jalan. Ini adalah disebutnya nolnya secara geografi. Nol itu. Siapa yang menghitung itu? Orang Tajikistan. Ini yang kita sebut sebagai bapak geografi, bapak geodesi, itu yang mengukur bumi. Nolnya harus dilihat. Tapi oleh orang Inggris, data itu diambil, dipelajari, dipindah karena kita masih bodoh. Yang pintar orang Tajikistan, orang Arab buta huruf. Orang yang pintar adalah orang Tajikistan. Menghitung secara geografi, nolnya ada. Kenapa dia tahu? Karena kita dikuasai oleh orang Inggris. Kalau orang Tajikistan sebenarnya dia ngitung itu, cuma karena dia posisinya bukan di negaranya, jadi tidak mengklaim bahwa itu adalah nolnya di negara dia. Tapi kalau nolnya dia hitung ada di negaranya, pasti diklaim duluan. Orang Arab tidak mengklaimnya, karena tidak tahu, buta huruf waktu itu. Nah, itu luar biasa. Oke, baterai saya sudah low. Nah, kita mulai diskusi. Sepertinya itu. Gempanya nanti belakangan kita berbicara sebuah fenomena tektonik. Oke, ada yang bertanya? Mudah-mudahan Anda happy ya? Dengan dongeng saya. Ada yang bertanya atau menyampaikan sesuatu? Silakan.
Kenapa dia nggak sampai? Kita sama-sama rugi ya, Pak. Sampai dan keluarga lama. Dia bukan dia kontinental dengan kontinental. Jadi bawahnya kontinental itu lebih tebal, lebih berat dibandingkan dengan jadi ini tidak terjadi perolehan magma atau penerobosan magma karena itu kontinental dengan berbeda. Dia lebih tebal. Kalau oceanic crust lebih tipis sehingga darat terhadap magma lebih pendek. Sehingga dia berat. Itu secara teori. Yang lain. Bagaimana dengan gempa bencananya? Tidak ada kuliah pada semester. Gempanya atau bencananya kan bukan. Itu ujian dari sebuah dunia tercipta by design. Siapa yang mengatakan itu? Einstein. Yang lebih ateis mengatakan bahwa Tuhan menciptakan universe itu by design. Tuhan menciptakan universe dan raya itu tidak sedang bermain dari itu tidak. Itu artinya bahwa universe ini diciptakan by design oleh Yang Maha Esa. Ateis Yahudi Einstein menguat mengatakan dia melihat semua fenomena dari yang menciptakan dan dari kemudian diteruskan oleh Stephen Hawking. Ada yang pernah dari astronomi yang juga termulai fisika Inggris. Expanding universe dari raya ini bumi dan dari raya expanding. Jadi kan dia berjalan atau berputar di garisnya, tapi bumi makin menjauh dari matahari. Dia sebutnya expanding universe. Garisnya kan begini ya, mengelilingi saya kan. Nah, ini jika dia tidak lagi sama ukurannya dari ruang kutub. Dia samping menjauh dari bumi kita, menjauh dari apa artinya? Suatu saat telah ada Jerusalem dan Shalom. Jadi secara implisit dia mengatakan dia percaya akan alam dia. Kenapa? Kenapa? Universe dari raya saling menjauh. Dia bergerak itu pada fokus. Dia memberikan satu kata dari perputaran makanya matahari kalau bumi begini kan dia tetap di sananya dengan ada maka ini akan seperti itu dan terus berkopi bilang menarik
yang kali ini adalah pentingan Madrid. Permobil mengatakan Spanyol. Terus Einstein mengatakan apa? Satu benda di angkasa bergerak seperti benda lainnya yang disebut dengan Einstein. Bidang fisika ada. Yang lain sudah ada. Fisika berkaitan dengan waktu, kesehatan mungkin manusia. Jadi kalau cerita ini saya tidak akan, tapi sebenarnya ada spesifik, tapi belum udah diuji, udah. Belum juga. Oke, ada yang lain? Mudah-mudahan kuliah kita lancar, baik di semester 4, tapi saya menyarankan jangan sampai semester 4. Ya. Ketiga, kalau pas nanti wah, di mana saja di obat selalu barat kuliner dan oleh yang lain. Kemudian di luar negara, kalau mereka itu yang lain berarti pakai sana dapat fisika, fisika dengan maksud saya ya Saya di pendidikan ini itu ini saya ini cuma dia pakai ini makanya apa selamat sih untuk melihat berada Indonesia adalah sebuah cerita pertanyaannya mampu nggak apa yang ada di dia itu tidaklah yang
yang masuk ceritanya bu istilah di depan orang mengatakan itu sih saya mau kursi saya jadi memang posisi berbagai kalau kepentingannya sering kan ceritanya